Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Zela Nurhaliza dengan NIM 12016030, mata kuliah Islamic Marketing Management, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM CPHCM, kelas akuntansi syariah 3B. Baik, di sini saya akan menjawab materi kelima, yaitu tentang tabayun. 1. Apa yang dimaksud dengan tabayun dan mengapa tabayun itu penting? Tabayun berasal dari kata bana bayanan, watib yana yang artinya tanpa, jelas dan terang. Sedangkan secara bahasa tabayun memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas. Dan secara istilah tabayun adalah meneliti dan menyeleksi berita, tidak tergesa-gesa dan memutuskan masalah baik dalam hal hukum, kebijakan, dan sebagainya sehingga jelas benar permasalahannya. Pentingnya tabayun karena tabayun ini adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip-prinsip dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat, seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan bertumpah darah antar sesamanya karena ia melakukan tabayun dengan baik. 2. Mengapa tabayun penting dalam pemasaran? Karena dalam Islam menekankan perlunya menyeleksi informasi. Penyeleksian harus dilakukan oleh penyebarnya maupun penerimanya, agar tidak terjadi dampak buruk bagi siapapun. Dan di dalam tabayun ini, orang yang mengedarkan informasi harus memenuhi syarat seperti jujur, dapat dipercaya, adil, dan beriman. Dalam sistem pemasaran kita harus menerapkan syarat-syarat tersebut. 3. Coba Anda sebutkan surah-surah yang ada menjelaskan tabayun dan baca surah-surah tersebut dan jelaskan isi kandungannya. A. Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, apabila orang yang fasik terhadap agamanya menyampaikan berita kepada kalian, maka telitilah kebenaran itu. Janganlah kalian mempercayainya sebelum kalian mengetahui kebenarannya dan memastikan kejujurannya. Sebab dikhawatirkan kalian akan menyakiti seseorang yang tidak bersalah hanya karena berita orang fasik. Lantas kalian menyesal karena terlanjur menyakiti orang yang tidak bersalah. B. Surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, tinggalkanlah kebanyakan prasangka buruk terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, karena orang yang beriman pada dasarnya baik. Lagi pula, sebagian prasangka buruk itu adalah dosa karena hanya berdasarkan keraguan dan kemungkinan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan manusia dan janganlah kalian menyelidiki hal-hal yang memalukan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat dan kembali serta menyayangi orang-orang yang mentaatinya. C. Surah Al-Isra ayat 36. Janganlah kalian mengikuti ataupun meyakini sesuatu yang tidak kalian ketahui kepastiannya. Jadilah orang yang teguh dalam urusanmu. Janganlah mengikuti prasangka dan kabar buruk. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati manusia akan diperhitungkan di hadapan Allah. Jika semua itu dipergunakan untuk kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan pahala. Dan jika dipergunakan untuk kejelekan, maka Allah akan membalasnya dengan siksaan. D. An-Nisa ayat 94. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak pergi berjihad fisabilillah, lakukanlah penyelidikan dan pengumpulan informasi terlebih dahulu tentang siapa yang akan kalian perangi, dan janganlah kalian katakan kepada orang yang mengucapkan salam sebagai tanda menyerah kepadamu, engkau hanya berpura-pura dan ingin menipu kami, karena kalian ingin mendapatkan harta rampasan darinya, baik senjata atau hartanya. Sebab yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian di akhirat kelak yaitu pahala yang besar dan kedudukan yang kekal di surga. Itulah lebih baik daripada semua harta benda dunia. Sesungguhnya hal ini akan mendorong kalian untuk terlebih dahulu meneliti dan mencari keterangan, dan barang siapa melawan perintah Allah Subhanahu wa taala dan makar kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui perbuatannya dan melihat tindakannya, dan Dia Allah Subhanahu wa taala akan memperhitungkan setiap penentangan terhadap perintah dan syariatnya. 4.
Apa yang saudara ketahui tentang Al-Quran? Sebutkan surah-surah yang menjelaskan tentang Al-Quran dan baca surah-surah tersebut dan apa isi kandungannya. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur selama kurang lebih 22 tahun lamanya. Al-Quran ini adalah kitab penutup dan berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia hingga kiamat kelak. A. Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Allah menyuruh orang-orang yang ragu akan Al-Quran agar membuat surah yang mirip dengan ayat dalam Al-Quran. B. Quran Surah Al-Baqarah ayat 99. Bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi. Namun demikian, siapapun yang berperilaku seperti disebut dalam ayat ini, maka mereka disebut fasik. Dan demi Tuhan, tidaklah wajar bila orang-orang yang Yahudi itu atau siapapun menolak kebenaran Al-Quran, karena sungguh kami dengan menugaskan Jibril telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kandungannya serta bukti-bukti kebenarannya dan kebenaranmu sebagai Rasul kepadamu, Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya, baik dari golongan manusia yang hidup pada masamu atau sesudahmu. Selain orang-orang fasik, bukti-bukti kebenaran Al-Quran sudah sangat jelas. Tidak ada yang mengingkarinya selain mereka yang tertutup mata hatinya. Mereka itulah yang disebut sebagai orang-orang fasik. C. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara yang benar dan batil. Perintah untuk berpuasa di bulan Ramadan. Seseorang yang berhalangan puasa Ramadan wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lainnya. D. Quran Surah Ali Imran ayat 3. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang berhak disembah itu benar-benar menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril dan menegaskan bahwa sebelum menurunkan Al-Quran, Allah telah menurunkan pula kitab-kitab kepada para nabi terdahulu yang diutus sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. E. Quran Surah Ali Imran ayat 7. Allah memberitahukan bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamaat atau jamak dari muhkam yang semuanya merupakan pokok-pokok Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang jelas dan terang pengertiannya, yang tidak ada kesamaran bagi siapapun. Yang selain itu ada ayat-ayat lainnya mutasyabihat atau jamak dari mutasyabih, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kesamaran pengertian bagi kebanyakan atau sebagian orang. Maka barang siapa mengembalikan yang samar itu kepada yang jelas dari Al-Quran serta menjadikan ayat yang muhkam sebagai penentu bagi yang mutasyabih, berarti dia telah mendapatkan petunjuk, dan barang siapa melakukan hal yang sebaliknya, maka dia pun akan memetik akibat yang sebaliknya. 5. Apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Globalisasi informasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang berita, sedangkan globalisasi komunikasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang pembicaraan pihak ke pihak. Penggunaan teknologi ditunjukkan untuk mempermudah berbagai proses dalam operasi perusahaan. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat lebih mudah mencapai target yang mereka inginkan. Perubahan teknologi merupakan faktor utama dalam mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing diperoleh tidak hanya dengan menciptakan teknologi baru, tetapi pengembangan dan inovasi yang menggunakan teknologi informasi yang terintegrasikan melalui sebuah strategi yang tepat akan memberikan nilai daya saing bagi perusahaan, dan akhirnya daya saing perusahaan dapat menciptakan laba di atas rata-rata. 6. Baca surah Al-Hujurat ayat 6 dan apa kandungan isi dari surah Al-Hujurat ayat 6 ini, dan apa kaitannya antara surah Al-Hujurat ayat 6 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Isi kandungan dari ayat tersebut adalah ketika mendengar suatu berita dari orang lain, janganlah percaya terlebih dahulu, akan tetapi harus memeriksanya terlebih dahulu, agar kita tidak termasuk orang yang menyesal di kemudian hari. Kaitan surah ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah kita sebagai pengusaha harus menerapkan tabayun, karena kita harus mencari tahu informasi tersebut dengan jelas agar tidak terjadinya kekeliruan. 7.
Baca surah Al-Hujurat 12 dan apa isi kandungan isi dari surah Al-Hujurat 12 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Hujurat 12 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Bahwa sesama muslim tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain atau suzon dan melakukan gibah. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini turut berkenaan dengan Salman Al-Farisi yang apabila ia telah selesai makan maka ia langsung suka tidur dan mendengkur. Pada waktu itu ada yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah ayat ini yang melarang seseorang mengumpat dan menceritakan aib orang lain. 8. Baca surah Al-Isra ayat 82 dan 9 dan apa kandungan isi dari surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini dan apa kaitan antara surah Al-Isra ayat 9 dan 82 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Al-Isra ayat 9. Al-Quran merupakan petunjuk dan pemberi kabar gembira bagi orang-orang mukmin dan ganjaran pahala baginya. Al-Isra ayat 82. Ayat ini menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai obat penyakit kejahilan, yaitu syirik dan kesesatan, yaitu penyakit jiwa, dan merupakan rahmat bagi seluruh kaum muslimin, baik bagi individu maupun bagi masyarakat yang mau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. 9. Baca surah Ali Imran 144 dan apa kandungan isi dari surah Ali Imran 144 ini dan apa kaitannya antara surah Ali Imran 144 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Kandungan surah Ali Imran ayat 144 adalah mereka beriman kepada Allah dan hari yang akhir, menyuruh kepada yang makruh dan melarang dari yang mungkar dan berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yakni yang dilukiskan tadi, termasuk orang-orang yang saleh. Di antara mereka ada pula yang tidak seperti demikian dan tidak termasuk orang-orang yang saleh. 10. Baca surah Al-Isra ayat 36 dan apa kandungan dari surah Al-Isra ayat 36 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Isra ayat 36 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pada dasarnya, setiap manusia dilarang sembarangan berbicara dan berbuat sesuatu tanpa didasari ilmu dan kebenaran informasi. Tidak semua yang terdengar di telinga, terlintas di benak pikiran, dan semua yang sampai kepada kita harus kita terima. 11. Baca surah Al-Ahzab ayat 70 dan apa kandungan isi dari surah Al-Ahzab ayat 70 ini dan apa kaitannya antara surah Al-Ahzab ayat 70 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada seluruh umatnya yang beriman untuk selalu bertakwa dan berkata jujur. Dalam pemasaran sifat jujur sangat penting dan Allah memerintahkan menerapkan sifat tersebut. 12. Baca surah Kaf ayat 18 dan apa kandungan isi dari surah Kaf ayat 18 ini dan apa kaitannya antara surah Kaf ayat 18 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Ayat ini menjelaskan tentang tugas malaikat. Tidak ada suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dan tidak ada suatu kata yang diucapkan yang mengandung kebaikan maupun kejahatan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat dengan sangat teliti. Kaitannya dengan pemasaran adalah menjadi pengingat setiap individu dan perusahaan dalam berbicara. 13. Baca surah At-Taubah ayat 67 dan An-Nur ayat 15 dan apa kandungan isi dari surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 ini dan apa kaitannya antara surah At-Taubah ayat 67 dan surah An-Nur ayat 15 ini dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Isi kandungan surah tersebut adalah membahas tentang perilaku orang-orang munafik yang tidak mau ikut berjihad di jalan Allah dan tidak mau mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama. Orang-orang yang munafik balasannya neraka jahanam. Dan orang-orang yang mengikuti perintahnya akan mendapatkan balasan surga, dan jika mereka merupakan Allah, maka Allah akan
melupakan mereka pula. Kaitannya dengan pemasaran adalah setiap apa yang kita lakukan dalam suatu perusahaan, kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengingatnya, maka kita akan mendapatkan apa yang sesuai yang kita inginkan. 14. Bagaimana perbedaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraish Shihab tentang ayat tabayun. M. Quraish Shihab menggunakan metode tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun, misalnya surah Al-Hujurat ayat 6, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan metode ijmali dalam menafsirkan ayat-ayat tentang tabayun. Corak penafsiran M. Quraish Shihab menggunakan corak tafsir al-adabi al-ijtima atau sosial kemasyarakatan, sedangkan Aid Al-Qarni menggunakan corak tafsir sufhi al-isra'i. 15. Bagaimana persamaan penafsiran Aid Al-Qarni dan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat tabayun? Dalam menafsirkan ayat tentang tabayun, menurut M. Quraish Shihab dan Aid Al-Qarni, mereka sama-sama mengartikan fatabayun sebagai makna teliti dalam menerima berita atau informasi yang disebarkan oleh orang fasik. Tabayun merupakan perintah Allah dan merupakan anjuran dalam Al-Quran untuk kaum mukmin agar lebih teliti dan berhati-hati dalam menerima berita atau informasi. Jangan sampai menyesal karena menyakiti hati orang yang tidak bersalah. Tabayun merupakan ajaran dalam Islam untuk menyelesaikan masalah tanpa ada konflik atau permusuhan setelah dilakukan tabayun. 16. Sebutkan dan jelaskan model-model riset menurut Islam dan jelaskan tujuan dari tabayun. A. Riset bayani, yaitu penelitian yang ditunjukkan untuk mengenai gejala alam dengan segala gerak-gerik dan prosesnya. Misalnya mengenai kenapa kupu-kupu berwarna-warni, kenapa ikan terdiri dari beragam jenis, dan bagaimana cara hidup dan pola makannya. B. Riset istiqra'i, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mencari kejelasan pola-pola kebudayaan dan kehidupan sosial manusia. Ini yang kemudian berkembang menjadi riset ilmu sosial. C. Riset jadali, yaitu riset yang dimaksud untuk mencari hakikat atau kebenaran yang didasarkan oleh cara berpikir rasional atau rasional exercise. Di sini biasa digunakan ilmu mantik dan filsafat. D. Riset burhani, yaitu riset untuk tujuan eksperimen, misalnya atas temuan obat tertentu dilakukan tes laboratorium. Contoh lain merupakan mencobakan metode baru dalam pembelajaran terhadap siswa-siswa sekolah. E. Riset irfani, yaitu riset yang secara spesifik menjelajah hakikat ajaran Islam, pada gilirannya menghasilkan ilmu tasawuf. Tujuan tabayun: memajukan keharmonisan manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dan keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasarkan pada studi dan penelitian, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, mengkokohkan kaum muslimin. 17. Jelaskan urgensi tabayun dan kualitas informasi dalam membangun komunikasi. Tabayun sangat urgen di dalam komunikasi, terlebih lagi masyarakat saat ini mengalami keterbukaan dan kemudahan dalam menyampaikan informasi. Karena itu diperlukan tabayun sebagai sikap untuk memperhatikan kualitas informasi yang diterima dan yang disampaikan. Dampaknya diharapkan komunikasi terbangun secara efektif sekaligus memiliki landasan teologis. 18. Coba saudara jelaskan lingkungan bisnis dalam perspektif Islam. Lingkungan bisnis dalam perspektif Islam adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan, atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Perspektif Islam atas
fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. 19. Sebutkan dan jelaskan variabel-variabel lingkungan bisnis. Variabel berarti objek penelitian. Variabel lingkungan bisnis adalah suatu objek dalam lingkungan bisnis. 1. Variabel sosial. A. Faktor demografik atau demografis, seperti jumlah penduduk, komposisi, keadaan wilayah, dan pertumbuhan penduduk suatu wilayah atau area. B. Faktor gaya hidup, selera masyarakat, tren yang sedang digandrungi, dan lain-lain. C. Faktor nilai sosial, adat istiadat, nilai dan norma yang berlaku, kebiasaan, dan lain-lain. 2. Variabel ekonomi, berkaitan erat dengan indikator ekonomi yang bersifat umum, mengukur tabungan, investasi, produktivitas, lapangan kerja, kegiatan pemerintah, transaksi perdagangan internasional, pendapatan produk nasional, dan lain-lain. 3. Variabel politik, faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi atau iklim perpolitikan di suatu daerah. 4. Variabel teknologi, kemajuan di bidang teknologi yang berubah-ubah dari waktu ke waktu, yang terkadang sangat cepat, sangat mempengaruhi dunia usaha. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang terus-menerus melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. 20. Mengapa perusahaan dalam melakukan bisnis harus beradaptasi dengan lingkungan? Karena dengan beradaptasi dengan lingkungan sekitar, perusahaan bisnis terkadang sangat cepat berkembang, apalagi jika dihubungkan dengan teknologi zaman sekarang yang terus-menerus melakukan pembaharuan. Perusahaan yang statis dan tidak mengikuti perkembangan teknologi cenderung tertinggal dibandingkan dengan perusahaan yang melakukan adaptasi teknologi untuk membuat operasional usaha menjadi lebih efektif dan efisien. 21. Bagaimana perspektif Islam terhadap fenomena lingkungan bisnis? Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya fenomena dalam faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi, selagi penemuan teknologi yang ada itu tidak menyimpang dan memiliki manfaat dan kemaslahatan manusia. 22. Silakan baca artikel mengenai pengantar bisnis Islami, perusahaan dan lingkungan bisnis Islami. Kira-kira apa yang dapat Anda peroleh dan bagaimana Anda menerapkannya dalam menjalankan suatu bisnis? Tentunya dalam menerapkan dan menjalankan bisnis yang harus dilakukan dengan etika atau norma-norma yang berlaku di masyarakat atau dunia bebas. Etika dan norma-norma itu pun perlu digunakan agar kita sebagai pengusaha atau pedagang tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan dan usaha yang dijalankan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh simpati dari masyarakat. Pada akhirnya etika tersebut membentuk para pengusaha atau pedagang yang bersih dan dapat memajukan serta membersihkan usaha yang dijalankan dalam waktu yang relatif lebih lama. Dalam menjalankan etika yang benar akan terjadi keseimbangan hubungan antara pengusaha dengan masyarakat, pelanggan, pemerintah, dan pihak-pihak yang berkepentingan. 23. Bagaimana ciri-ciri perusahaan Islami dan perusahaan non-Islami? Ciri-ciri perusahaan Islami: memiliki sertifikat jaminan halal, mendapatkan status A di setiap fasilitas yang terdaftar, melakukan perpanjangan tepat waktu, tidak ada kelemahan saat audisi selama 4 tahun terakhir, atau bukan hasil perbaikan kelemahan. Dalam bisnis konvensional, sifatnya tidak terbatas, maksudnya, selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis konvensional bisa menyediakannya untuk pasar. Hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis Islami. Lingkungan bisnis Islami memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan, pelaku bisnis Islami harus bisa memilah untuk mencegah dampak yang buruk. 24. Apa yang dimaksud dengan lingkungan bisnis Islam?
Lingkungan bisnis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Atau ada juga yang mendefinisikan lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Adapun dalam Islam, bisnis dapat jangkauan sebagai tentang aktivitas bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak dibatasi jumlah atau kualitas, kepemilikan hartanya atau barang dan jasa, maupun untuknya atau laba yang diperoleh, namun dibatasi dalam perolehan dan pendayagunaan, artinya adalah aturan halal dan haram. 25. Jelaskan perbedaan antara perusahaan Islam dan perusahaan non-Islam. Perusahaan Islam bukanlah agama anti bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mengatur kegiatan bisnis. Dan Islam bukanlah agama yang melarang bisnis, tetapi Islam adalah agama yang mendukung kegiatan bisnis. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk bermuamalah atau berbisnis. Bahkan Islam memberikan nilai kebebasan dan melakukan aktivitas dalam bermuamalah atau berbisnis tersebut. Ketidakpun demikian bahwa perbandingan atau perbedaan antara perusahaan Islam dan non-Islam adalah sebuah keniscayaan. Artinya pelaku bisnis muslim boleh bermuamalah dengan yang non-muslim, di mana Islam membawa rahmat bukan malah menjauhi perusahaan yang dipimpin non-muslim, sehingga kebutuhan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia khususnya dapat berjalan dengan lancar, aman, dan damai. 26. Jelaskan perbedaan lingkungan bisnis Islami dan lingkungan bisnis non-Islami. Dalam bisnis konvensional, sifatnya tidak terbatas, maksudnya selama ada permintaan, maka bisnis konvensional akan menyediakan permintaan tersebut tanpa memikirkan dampak ke depannya. Sebagai contoh, jika ada permintaan minuman keras, bisnis konvensional bisa menyediakan untuk pasar. Hal tersebut tidak dapat diterapkan dalam bisnis Islami. Lingkungan bisnis Islami memiliki kebutuhan yang sifatnya terbatas. Dalam hal ini, ketika ada permintaan atas suatu kebutuhan, pelaku bisnis Islami harus bisa memilah untuk mencegah dampak yang buruk. 27. Anda memilih perusahaan Islami atau non-Islami. Mengapa? Saya memilih perusahaan Islami. Hal ini dikarenakan perusahaan Islami yang belum Islami dikhawatirkan terdapat transaksi-transaksi yang dilarang oleh syariat. Semisalnya transaksi bunga pada bank konvensional, di mana bunga bank jelas-jelas dilarang dalam Islam. Namun bunga pada perusahaan atau lembaga keuangan boleh dimanfaatkan dengan keadaan hajah atau darurat. 28. Keadaan urgensi lingkungan bisnis Islami. Organisasi lingkungan bisnis Islami di Indonesia perlu diwujudkan guna memberikan pemahaman bagi pelaku bisnis muslim dalam memilih atau memilah lingkungan bisnis yang Islam. Misalnya pelaku bisnis berinvestasi di perbankan syariah dan tidak di perbankan non-syariah. Berbicara terkait urgensi daripada lingkungan bisnis Islami di era sekarang ini, perlu mengingatkan serta menimbang dalam hal peran strategi politik Islam yang dilakukan guna mewujudkan perekonomian Indonesia yang unggul. Dan dijelaskan bahwa yang perlu ditekankan dalam bisnis Islam di Indonesia adalah dengan melihat potensi dan peran strategis yang dilakukan dalam hal pemberdayaan ekonomi Islam melalui sebuah kemitraan usaha antara lembaga keuangan syariah dan usaha kecil menengah. 29. Silakan baca artikel tentang makalah manajemen tentang analisis lingkungan bisnis dan coba jelaskan isi dari makalah manajemen tersebut. Manajemen tentang analisis lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga organisasi atau perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dispesifikasikan menjadi lingkungan internal dan eksternal. Variabel-variabel di lingkungan bisnis terdiri dari variabel ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Perspektif Islam atas fenomena lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Lingkungan bisnis adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan bisnis yang kita lakukan. Oleh karena itu, lingkungan
Bisnis sangat penting untuk dipelajari oleh para pembisnis, khususnya bagi mereka yang ingin bisnisnya berjalan dengan lancar. Ada baiknya jika kita mengelola manajemen lingkungan dalam bisnis kita dengan sebaik mungkin, karena hal ini dapat menjadi salah satu faktor penentu atau akan kesuksesan dari bisnis yang sedang kita jalani. 30. Apa manfaat Anda membaca artikel-artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah banyak Bapak posting ini? Manfaat yang dapat saya ambil dari artikel mengenai tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang sudah Bapak share dan jelaskan, tentunya tabayun sangat penting karena kita harus meneliti sebelum membeli sesuatu dan mencari informasi tentang sesuatu yang ingin kita beli. Kemudian mengetahui tujuan dari tabayun, memajukan keharmonisan manusia, menjaga jiwa dan harta manusia, pertanda kematangan akal dan cara berpikir, menjaga kehormatan dan ketentraman masyarakat dan keputusan yang tergesa-gesa dan tanpa didasari pada studi dan penelitian, menjauhkan keraguan serta bisikan dan tipu daya setan, mengkokohkan kaum muslimin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.